Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Kita boleh bertemu dan berkumpul, dan mungkin yang baru pertama kali sudah diperkenalkan oleh putra kami yang ganteng. Ya, saya tidak perlu memperkenalkan dirinya. Namun sebelumnya saya rindu kita semua memberi kemuliaan bagi nama Tuhan untuk tim worship yang luar biasa, tim pemuji yang luar biasa. Tuhan memberkati semua tim musik dan akan Tuhan pakai jauh lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sebagaimana yang sudah di-share di grup, mungkin di grup gereja, tentang tema kita hari ini adalah Allah adalah kasih. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput semua kita kembali bangkit berdiri. Kita buka di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita baca, dan saya baca dari TB2, ada yang agak sama juga. Sama-sama ada di slide ya. Kita lihat di slide aja. Baik, 3, 4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kekasihku. Karena di sini berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, yaitu setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak pernah akan binasa. Katakan yes. Amin. Melainkan apa? Kita semua akan memperoleh kehidupan yang kekal. Semua kita akan memperoleh kehidupan yang abadi. Haleluya. Kekasihku di dalam Yesus Kristus, esensi dari kitab Kejadian sampai Wahyu, yaitu seluruh Alkitab, kita adalah kasih, ya. Kasih, ya, di situ di slide ada warna merah. Kasih, bahasa Inggris katakan love. Kemudian Ibrani avov, dan Yunani berkata agape atau agapau. Kekasihku di dalam Yesus Kristus, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, maka jadi topik kita hari ini berbicara berikut ini adalah agape. Agape, ya, coba kita katakan agape. Haleluya. Nah, coba kita lihat kiri kanan dan berkata, Tuhan mengasihi engkau. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjut. Kata paling umum untuk semua bentuk kasih dalam perjanjian baru adalah agape. Kata ini jarang dipakai dalam bahasa Yunani klasik, kekasihku. Dan agape adalah kasih yang paling tinggi dan paling mulia. Jadi kasih Kristus itu tidak ada bandingnya. Itu sebabnya mari tingkatkan pengiringan kita lebih lagi. Tanpa terasa ini minggu pertama di bulan yang terakhir. Dan mari kita akan merenung tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Agape adalah kasih Allah kepada manusia, kasih Allah kepada saya dan kepada kita semua, amin. Dan kasih kepada Allah dan kasih manusia kepada sesama. Itu sebabnya kita akan terus mengasihi siapapun. Dan Tuhan juga mengajarkan, doakanlah musuhmu, amin. Berkatilah musuhmu, berilah makan kepadanya. Haleluya. Nah, kasih tidak meminta balasan. Pada saat tadi duduk saya lihat itu ada transformasi. Mari kita Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, mari kita mengadakan transformasi dalam kasih. Nah, kalau engkau pinter juara 1, hadiahnya ini gitu loh. Ya. Tetapi mari kita mau katakan kepada anak kita, Yesus mengasihi engkau dan Yesus memiliki kasih yang sempurna.
Kalau engkau mengasihi pendidikan yang sudah Tuhan berikan untukmu, engkau akan jadi anak pinter. Peluk dan doakan, engkau akan menjadi anak yang hebat. Engkau akan menjadi anak yang luar biasa. Dan tidak ada iming-iming. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Karena kasih Yesus adalah kasih yang tidak meminta balasan. Ya. Kasih tanpa syarat. Kasih persaudaraan yang tulus. Ya. Dan itu sebabnya mari tingkatkan kasih kita. Bulan Desember adalah bulan kasih. Dan itu sebabnya semua kita belajar mengasihi, dan mengasihi itu adalah memberi. Memberi kepada orang yang membutuhkan, memberi kepada orang yang sedang yaitu mengalami kesukaran, kesulitan di dalam ekonomi. Kita akan lanjut Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama baca, sekarang saya hanya kupas ayat 16 saja. Kenapa? Saya teringat waktu saya sekolah minggu, saya disuruh guru sekolah minggu nyanyi gini. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal. Ya, saya teringat itu dan kita akan sama-sama belajar. Saya turunkan warna merah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apa yang dimaksud dengan begitu besar kasih Allah akan dunia ini? Dan saya mau katakan objek kasih Allah adalah sebagai berikut. Objek kasih Allah adalah universal, meliputi semua manusia yang berdosa. Amin. Jadi meliputi semua kita tanpa terkecuali. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, anak balita, anak bayi pun. Kasih Allah itu meliputi ke semua kita. Dan seluruh ciptaan dan terutama manusia. Itu sebabnya mari, apapun yang sedang kita alami, kita harus berkata kepada Bapa, biarlah kasih-Mu boleh mengalir di dalam kehidupanku. Amin. Minta kasih Kristus itu dalam hidup kita. Tanpa Allah beri, kita tidak mampu memiliki kasih seperti kasih-Nya Yesus. Dan lewat kasih Kristus, keselamatan terjadi di seluruh dunia kepada semua manusia. Dan tidak ada yang dikecualikan. Saya akan sampaikan kesaksian. Saya sejak awal bergerak di dalam doa, saya selalu berdoa untuk suku Kedar dan Nebayot. Dan terus kita doakan, Dan sekarang sudah bukti nyata satu persatu mulai datang kepada Tuhan. Kalau semalam ada WA yang berkata, ada seorang karyawannya Muslim, ya, dan kami kemarin berdoa memulaikan usaha baru, jemaat, usaha cuci mobil modern. Cuci mobil bukan manusia yang cuci, tapi langsung dicuci pakai semprotan gitu. Nah, di situ karyawannya banyak orang Muslim. Dan kemudian saya memimpin pujian, angkat penyembahan, dan Bapak Gembala, Bapak Siahaan menyampaikan firman Tuhan. Dan semalam ada berita dikatakan ada seorang bapak rindu untuk datang di Nuri besok, ya, di lantai 2. Waktu dengar firman Allah, waktu menyanyi pujian, bapak ini menangis katanya. Dia terus menangis. Kemudian dia melihat cahaya terang turun. Dan saya mau katakan itulah kasih Kristus akan menjamah setiap jiwa, menjamah setiap keluarga kita. Karena masih banyak keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, layanilah mereka. Mungkin kita tidak menginjil kepada mereka, tapi lewat kasih Kristus kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kita berlutut, bertekuk lutut, minta Tuhan jamah keluarga kita supaya diselamatkan. Waktu Tuhan sudah begitu singkat. Nah, itu sebabnya begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi luasnya kasih Allah ditekankan dengan menyebutkan bahwa objek adalah seluruh dunia. Amin. Objek kasih bagi kita semua adalah seluruh keluarga besar kita yang wajib kita doakan supaya keselamatan itu terjadi. Kemudian warna biru dari ayat Mas tadi yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Amin.
Nah, ungkapan dari kasih Allah adalah korban. Ya. Apa korbannya? Apa yang menjadi korbannya? Adalah memberi anaknya yang tunggal. Memberi anak satu-satunya. Memberi apa yang seharusnya menjadi miliknya. Memberi sampai dia sendiri tidak punya apa-apa. Dan orang lain jadi prioritas. Mari kita akan belajar untuk hal ini. Ya. Yang dimaksud anaknya yang tunggal ialah unik. Anaknya cuma satu-satunya. Siapa di sini Bapak Ibu yang punya anak hanya satu-satunya saja? Ya, mari berikanlah anakmu itu ya untuk menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan berilah anak sulungmu, Amang, untuk jadi pendeta yang gede di masa yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Kekasihku di dalam Yesus Kristus. Ya. Tujuan daripada kasih Allah. Tujuan daripada pemberian anaknya yaitu kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Tepuk bahu kiri kanan katakan kehidupan yang kekal menjadi milik engkau. Amin. Harta sebanyak apapun itu tidak dapat kita bawa. Amin. Ya. Harta yang banyak pun ya tidak bisa kita bawa. Haleluya, ya. Tujuan daripada kasih Allah adalah memberi anaknya yang tunggal supaya apa? Hukuman, kebinasaan bagi yang menolak. Itu akan terjadi bagi orang yang menolak. Ya. Hukuman, kebinasaan bagi orang yang menolak akan terjadi. Tetapi kita semua udah, yes Tuhan, kehidupan yang kekal menjadi bagianku karena kasih-Mu dahsyat luar biasa membuat aku sampai hari ini. Dan kita akan lihat Yohanes 3 ayat 36. Yuk sama-sama kita baca. 3, 4. Siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, siapa saja yang percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada anak, akan hidup. Melainkan murka Allah tetap tinggal di atasnya. Haleluya. Itu sebabnya sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus. Yes, amin. Haleluya. Kalau kita mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus, kita tidak pernah akan mengalami kebinasaan. Ya. Haleluya. Kita akan memperoleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Sekarang kita lihat. Binasa. Saya mau katakan kata binasa ini merupakan kata yang sering dilupakan dalam ayat 16 ini. Ya. Kata ini tidak menuju kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukum kekal yang begitu mengerikan. Ya, mengerikan. Sekarang ini di IG seringkali ditayangkan bagaimana orang masuk ke neraka, serem banget ya. Dan saya berkata sama Tuhan gini, Tuhan hari-hari ini panasnya bukan main loh, sangat terik sekali. Kenapa kok harus begini? Tuhan ngomong sama saya gini, supaya manusia ciptaanku di akhir zaman ini belajar, menyadari musim panas zaman sekarang itu semua udah mengeluh, panas. Nah, Cak Mano kagetnya kalau masuk neraka. Ya. Jadi kita sudah panas, jemur sejam sudah kering ya ibu-ibu. Ya, panasnya luar biasa. Saya bayangkan, saya juga ajarkan kepada ibu-ibu karena saya lebih pelayan di komunitas ibu-ibu. Ibu-ibu panas enggak tiap hari? Panas terik katanya. Sampai ngeliting katanya. Rambut kalau pacak ngeliting ngumpul-ngumpul katanya. Ya, jadi saya bilang, Bu, Tuhan ngomong, kita mesti ingat kalau dunia sekarang semakin panas, cak mano gek kita masuk neraka. Nah, ya, itu sebabnya mari semangat, haleluya. Sekali Yesus tetap Yesus, haleluya. Haleluya. Nah, binasa adalah merupakan kematian kekal. Siapa yang siap memasuk dalam hidup kematian yang kekal? Pasti tidak yang galak kan? Pasti tidak siap kan?
Siapa yang siap masuk neraka? Kata yang siap. Haleluya. Saya juga enggak mau. Mari sekali Yesus tetap setia. Seberat apapun masalah problemmu. Dunia boleh bergoncang, ekonomi boleh bergoncang Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu, kita punya kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Dan saya mau katakan tahun ini mungkin engkau sedang mengalami kegoncangan, lagi gonjang-gancing ekonomimu. Tapi saya mau katakan tahun 2026 merupakan tahun keberkatan bagi kita semua yang ada di dalam ruangan ini. Katakan amin. Haleluya. Dunia boleh berkata akan semakin suka dan sulit dalam ekonomi. Tapi saya mau katakan kita yang ada dalam ruangan ini, tahun depan adalah tahun keberkatan bagi semua kita. Katakan haleluya. Dan itu sebabnya jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Khawatir itu tidak mendatangkan kebaikan. Haleluya. Mari kita akan sama-sama lihat dalam Wahyu 21 ayat 8b. Sama-sama yuk kita baca. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. Inilah latihan yang kedua. Hari Senin ya, kami memakamkan seorang ibu yang hari Sabtu itu masih bersama dengan saya. Ya, saya karena hari Sabtu kemarin itu merupakan hari terakhir kita kaum wanita beribadah. Jadi saya masak nasi, masak telur, masak perkedel, masak sambal. Dan ibu ini berkata di kulkasku ada 4 iko ayam, aku yang masak ayam kecap. Oke deh, terima kasih. Ya, masih ngobrol, masih bercanda dan masih cerita dengan Bapak Siahaan. Apa yang terjadi? Jam 11 malam ya. Jam 10 mungkin. Jam 10 saya ditelepon, saya tuh kaget. Ada apa ya? Saya nih bingung, saya di BOP apa saya ini di Duta Mas gitu loh, saya bingung. Terus dikatakan, ibu itu pingsan katanya gitu. Sudah kayak gitu. Saya lihat Bapak Gembala baru tidur, saya nggak berani sampein. Kemudian saya telepon kepada cici iparnya. Saya bilang, Dewi, di mana sekarang? Oh sudah pergi, tambah terkejut saya. Terus akhirnya saya ganti baju, terus saya telepon suaminya, Bapak tolong jemput saya. Saya langsung pergi dan saya tidak lagi bertemu. Tetapi saya lihat matanya merem, senyum dan saya melihat dia ikhlas ya. Rupanya waktu dia pulang malam ciatu karena ada temennya mamanya ulang tahun 80 tahun habis ciatu, dia pulang, dia mandi, kemudian dia sesek, kemudian dia ngomong sama putrinya ada 2, dia katakan saya sesak katanya. Terus dia berkata, Yesus aku pasrah kepadamu. Langsung dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan luar biasa. Saya pulang jam 1:30 pagi, kemudian Pak Siahaan saya lihat masih tidur, tiba-tiba dia bangun, dia tanya saya, dari mana Mami? Saya ngomong dari rumah sakit Caritas, saya enggak ngomong. Nah setelah itu kami biasa jam 4:30, jam itu kami biston, doa. Setelah doa saya doa syafaat. Kemudian setelah doa itu kami ada hamba Tuhan juga praktek di situ, kami doa. Kemudian saya ditanya oleh Pak Siahaan, Mami, pendeta Mano yang melayani katanya gitu. Dia nggak tahu. Oh pendeta HL Siahaan yang melayani. Emangnya siapa yang dipanggil Tuhan? Saya bilang Ibu Wati, saya bilang. Terus kaget, terus Bapak langsung ini lama banget merenung ya. Jadi terkaget-kaget dan terkaget-kaget lagi kita juga sedang berduka di tempat ini. Yang tidak sakit juga tiba-tiba pergi diangkat Tuhan. Nah kita tidak tahu kehidupan kita. Marilah kita mau semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Begitu banyak beban ibu khususnya dan beban bapak-bapak juga pada hari ini, saya mau katakan bahwa
kita percaya, kita yang ada di dalam ruangan ini, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Dan itu sebabnya milikilah kehidupan yang kekal itu, jangan sampai kita gadaikan oleh karena situasi, kondisi, keadaan di dunia ini. Ya, oleh sebab itu mari, khususnya muda-mudi, jangan tergiur dengan pria yang punya kumis sebesar pisang goreng. Yang pria jangan tergiur buntut kudo. Amin. Setialah. Amin. Mungkin kau berkata, oh kaget pacar aku. Kalau sudah jadi dia melo aku. Tidak mungkin. Sukar dan sulit. Carilah yang seiman. Amin. Carilah juga mertua yang melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita lanjut. Kalau cerita kayak kepanjangan. Itu membuat Bapak Ibu yang sedang tegang. Kita lihat bagaimana warna hijau, saya turunkan dari ayat Mas tadi. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang dimaksud dengan hidup yang kekal Bapak Ibu? Mari kita akan periksa. Yohanes pasal 17 ayat 3 dalam terjemahan baru. Yuk kita sama-sama baca. 3, 4. Inilah hidup yang kekal. Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yes, amin. Itu sebabnya marilah kita yakin dan percaya bahwa hidup yang kekal yaitu bahwa kita semua, amin, mengenal Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, amin. Satu-satunya Allah yang benar, amin. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utuskan, yaitu Bapa yang utuskan. Kita harus mengenal Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Kita harus mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Hidup kekal bukan sekedar hidup tanpa akhir, Bapak Ibu. Hidup kekal merupakan suatu kualitas hidup yang kita terima dari Bapa melalui kuasa kasih-Nya. Katakan haleluya. Puji Tuhan, amin. Oleh kuasa kasih-Nya, Allah menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya Natal. Ya. Ia mati untuk menyelamatkan manusia berdosa. Salib. Natal adalah kasih. Salib adalah kasih. God is love. Amin. Itu sebabnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri dengan ayat kunci kita. Tim pemusik. Haleluya. Kita akan sama-sama baca. 1 Yohanes 4 ayat 16b. Sama-sama kita bangkit berdiri dan kita baca bersama. 3, 4. Allah adalah kasih dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah diam di dia. Amin. Ya. Kasih itu merupakan hakikat Allah sendiri. Amin. Allah adalah kasih dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, siapa itu ganti nama kita masing-masing, siap? Allah, siap? 3, 4. Allah adalah kasih dan saya yang tetap tinggal di dalam kasih, tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat satu kepujian. Tuhan, Kau sungguh besar, kasih-Mu yang luar biasa.